Muncul lagi antrian saham IPO baru, kali ini Satu Visi Putra mau IPO incar dana segar sekitar 73 miliar rupiah. Kira-kira menarik gak ya IPO-nya? Langsung aja yuk kita bahas. Halo guysku, Bang Tusa update di sini. Selamat datang dan selamat bergabung kembali. Saya ucapkan teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita akan bahas lagi ya antrian saham IPO baru. Kali ini kita kedatangan PT Satu Visi Putra Tbk atau disingkat Savitra, teman-teman ya. Kode sahamnya Visi. Sektornya ada di sektor industrial ya. Subsektornya itu adalah office supplier. Periode book building tanggal 29 Januari sampai dengan 5 Februari 2024. Rentang harga IPO ada di kisaran 110 sampai dengan 120 rupiah per lembar saham dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 6.150.000 lot, teman-teman ya. Seperti itu, sesaat lagi kita akan kupas ya isi dari prospektusnya, apakah menarik untuk kita yang memanfaatkan momen IPO Hunter atau teman-teman yang ingin menjadi investor di perusahaan ini. Seperti itu ya. Seperti biasa kita kupas dulu profil singkatnya, teman-teman. Jadi perseroan ini, teman-teman, atau saya sebut dengan Visi, itu merupakan sebuah perusahaan yang memiliki bidang usaha di sektor perdagangan besar bahan advertising dan printing seperti banner, display, tinta, dan PVC board. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku percetakan digital Indonesia, perusahaan melakukan impor produk dari beberapa pabrikan besar asal negara China, teman-teman. Perusahaan memiliki atau menguasai 11 gudang penyimpanan seluas 9.354 meter persegi dengan rincian 5 di Bekasi dan 6 di Surabaya, teman-teman ya. Sedangkan untuk transportasi logistik, teman-teman, perseroan mengoperasikan 13 mobil truk sebagai sarana pengiriman produk ke distributor. Produk utama dari perusahaan ini adalah banner, teman-teman. Hingga tanggal 31 Agustus 2023, banner merupakan produk utama yang mengkontribusi pendapatan dari perusahaan ini sebesar 92,94%, teman-teman. Nah, itu tadi adalah profil singkat dari Savitra, teman-teman ya, atau Visi. Jadi dia itu adalah perusahaan perdagangan besar untuk bahan baku advertising dan percetakan, teman-teman. Seperti itu ya, ada tinta, PVC board, display, dan juga banner. Seperti itu ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini untuk peta distribusi dari perusahaan ini, dia sudah menguasai seluruh Indonesia dan juga sekarang sudah ada di negara tetangga ya, teman-teman, yaitu ada di Singapura. Seperti itu, teman-teman. Dan seperti biasa, teman-teman, kita akan melihat isi prospektusnya dari underwriternya, kemudian struktur IPO-nya, penggunaan dana IPO, laporan keuangan, valuasi, dan lain-lain ya. Dan tak bosan saya ingatkan, disclaimer video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi kepada teman-teman, juga sebagai bahan pertimbangan apakah nantinya teman-teman akan ikut meramaikan IPO-nya si Visi ini atau tidak. Tidak ada ajakan untuk membeli saham IPO tertentu. Semua yang saya sampaikan bersumber dari prospektus perusahaan ya, teman-teman, seperti itu. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan prospektus dari PT Satu Visi Putra Tbk dengan kode saham Visi. Nah, untuk jadwal offeringnya dari Savitra ini, teman-teman, itu akan dimulai pada tanggal 21 sampai dengan 27 Februari 2024. Dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Februari 2024 ya, teman-teman. Jadi dia listingnya itu di hari terakhir bulan Februari 2024. Dengan penjamin emisi efek atau underwriter itu adalah PT Surya Fajar Sekuritas, teman-teman, dengan kode brokernya SF. Nah, si SF ini itu sudah cukup sering sekali ya mengawal saham-saham IPO di Bursa Efek Indonesia. Nah, coba kita cek kembali untuk historis dan track recordnya dari Surya Fajar ya, teman-teman. Di tahun 2023 ini hanya ada 3 saham yang dikawal SF ya, teman-teman. Nah, di sini terakhir dia mengawal saham IPO Nice, teman-teman ya. Itu menjadi underwriter tunggal, masuk ke dalam papan akselerasi Nice-nya, dan untuk IPO-nya itu agak kurang bagus ya. Tutup di zona merah di hari pertama listingnya. Seperti itu. Kemudian sebelum Nice dia sempat mengawal saham IPO Tron. Tron ini jadi underwriter tunggal juga, dan untuk Tron ini masuk dalam papan pengembangan dan berhasil arah, teman-teman, untuk hari pertama listingnya. Seperti itu. Kemudian sebelum Tron dia sempat mengawal saham IPO HAJJ atau HAJ ya, ini masuk ke dalam papan akselerasi juga, dan SF bertindak selaku underwriter tunggal. Untuk HAJJ ini berhasil arah ya, teman-teman, untuk hari pertama listingnya. Seperti itu.
Nah, itu tadi adalah historis di tahun 2023 ya. Coba kita lihat sedikit lebih ke belakang, teman-teman. Di tahun 2022 dia sempat mengawal saham IPO VTNY. VTNY itu dia join dengan sekuritas lain dan berhasil hijau untuk hari pertamanya listing. Kemudian sempat mengawal saham IPO-nya Koal, teman-teman ya. Nah, Koal ini berhasil 5 kali arah ya, teman-teman. Dan kemarin SF menjadi underwriter tunggal di IPO-nya Koal, teman-teman ya. Dan Koal itu menurut saya IPO-nya di momen yang tepat ya, karena kemarin dia IPO ketika harga batubara sedang panas-panasnya, seperti itu. Kemudian sempat mengawal saham IPO IBOS. IBOS ini masuk dalam papan akselerasi dan SF menjadi underwriter tunggal untuk IPO-nya IBOS itu berhasil arah ya, teman-teman. Kemudian sedikit lebih lama dia mengawal saham IPO NTBK dan masuk ke dalam papan pengembangan untuk NTBK ini berhasil arah ya di hari pertamanya listing. Nah, itu tadi adalah beberapa historis atau track record dari si Surya Fajar ini atau SF ini, teman-teman ya. Jadi secara historis atau track record ini SF bagus, teman-teman, dalam mengawal saham IPO. Dan kalau kita lihat ya dari historisnya, yang jelek di sini dia hanya satu, teman-teman ya, yaitu Nice. Selebihnya dia hijau atau ngasih cuan semuanya. Dan kalau kita lihat historis dari Surya Fajar ini, teman-teman, mau dia itu join dengan sekuritas lain maupun jadi underwriter tunggal itu selalu bagus ya, selalu ngasih hijau atau cuan bagi yang ikut IPO saham yang dikawal oleh Surya Fajar ini, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan untuk CVC ini juga nantinya IPO-nya bisa menghasilkan cuan untuk para IPO hunter, teman-teman, seperti itu ya. Kemudian kita lihat di sini, teman-teman, untuk struktur IPO dari VC ya. Sebanyak-banyaknya 615 juta lembar saham atau mewakili 20% dari modal yang ditempatkan dan di-store penuh. Dengan nilai nominal Rp25, rentang harga IPO 110 sampai dengan Rp120 per lembar saham, dengan jumlah emisi dana IPO yang dikumpulkan itu sebanyak 73 miliar 800 juta rupiah, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, dalam IPO ini tidak ada waran seri satunya, teman-teman ya, hanya induknya saja yang ditawarkan kepada masyarakat. Dan di sini ada program ESA, teman-teman, atau kepemilikan saham pegawai, itu dengan persentase sebanyak-banyaknya 1% dari jumlah penerbitan saham baru yang ditawarkan pada IPO, atau sebanyak-banyaknya 6.150.000 saham, teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini kita lihat untuk struktur permodalan dari VC setelah IPO dan setelah ada program ESA dari perseroan ya. Di sini pengendalinya adalah David Dwi Putra ya, teman-teman. Kemudian ada Farel Yonatan dan juga ada Robert Putra Sampurna, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk lock up period, teman-teman, atau pembatasan. Untuk pemegang saham lamanya itu tidak ada lock up ya, teman-teman. Di sini yang di lock up cuma pemegang saham pengendali yaitu David Dwi Putra. Itu mengatakan tidak akan mengalihkan ke pengendaliannya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan sejak VC melantai di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini, teman-teman, untuk kebijakan dividen dari VC ya. Jadi setelah penawaran umum ini mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada para pemegang saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25% dari laba, teman-teman ya. Jadi kemungkinan akan dibagikan tahun ini di tahun 2024 ya, karena mengacu dari laba bersih tahun buku 2023, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini rencana penggunaan dana IPO-nya, teman-teman ya. Seluruh dana yang dikumpulkan dari IPO ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan perseroan dengan rincian sebagai berikut. Di sini cuma ada 2 poin ya, teman-teman, untuk penggunaan dana IPO-nya. Yang pertama sekitar 3,49% itu akan digunakan untuk pembelian armada pengangkutan. Kemudian yang kedua sisanya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan, yaitu untuk pembelian barang dagang berupa banner ya, teman-teman. Karena banner merupakan kontribusi terbesar dari penjualan perseroan ya, seperti itu. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini menurut saya bagus ya, teman-teman, digunakan seluruhnya untuk CAPEX dan OPEX dari VC ini, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat laporan keuangannya, teman-teman. Di sini kita pantau langsung dari total asetnya ya. Total asetnya di sini terjadi peningkatan, teman-teman, dari tahun ke tahun. 2020 ada di 95 miliar.
2021 naik ke 114 miliar, 2022 naik lagi ke 163 miliar, dan per 31 Agustus 2023 total asetnya ada di angka 229 miliar rupiah. Kemudian kita lihat di sini dari total liabilitas atau total hutang juga terjadi peningkatan teman-teman dari tahun ke tahun. 2020 liabilitasnya ada di 78 miliar, 2021 sempat turun di 48 miliar rupiah, kemudian 2022 naik lagi ke 71 miliar, dan per 31 Agustus 2023 liabilitasnya ada di angka 123 miliar rupiah. Kemudian kita pantau dari total ekuitasnya juga sama teman-teman, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun ya. 2020 ekuitasnya ada di angka 17 miliar, 2021 ekuitasnya naik ke 65 miliar, 2022 naik lagi ke 92 miliar, dan per 31 Agustus 2023 total ekuitasnya ada di angka 106 miliar rupiah, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini teman-teman untuk laporan laba rugi dari Visi ya. Kita pantau di sini memang untuk penjualannya terjadi peningkatan teman-teman dari tahun ke tahun, dan juga di sini untuk laba tahun berjalannya juga terjadi peningkatan dari tahun ke tahun ya, teman-teman. Ini menurut saya bagus ya untuk laporan keuangan dan juga laporan laba rugi dari PT 1 Visi Putra Tbk. Seperti biasa teman-teman, kita intip di sini untuk Dewan Komisaris dan Direksi dari Visi ya. Untuk komisaris utamanya itu ada Robert Putra Sampurna, kemudian komisaris independen ada Urip Budi Prasetyo, kemudian untuk direktur utama ada David Dwi Putra, kemudian untuk direktur ada Farel Yonatan, teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat untuk valuasi ya dari Visi teman-teman. Potensi market cap-nya itu ada di angka 338 sampai dengan 369 miliar rupiah. Dengan price to earning atau PER-nya itu ada di 11 sampai dengan 12 kali, dan PBV-nya itu ada di 1,9 sampai dengan 2 kali, teman-teman ya. Itu untuk valuasi dari Visi atau Savitra 1 Visi Putra Tbk. Oke teman-teman, dari hasil pembahasan kita terkait prospektus IPO saham Visi ya, sudah ada beberapa poin yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan nih teman-teman ya. Yang pertama kita pantau di sini untuk prospek bisnis dan sektor usahanya teman-teman. Ini menurut saya cukup menarik ya. Dan menurut saya ini tidak ada hubungannya dengan musim kampanye atau musim politik sekarang ya teman-teman. Karena banner itu bisa dipakai kapan aja dan oleh siapa saja. Dan kalau kita lihat juga teman-teman, dia ini bukan perusahaan percetakannya, tapi dia ini adalah distributor bahan baku dari percetakan tersebut teman-teman ya. Jadi dia akan tetap mendistribusikan bahan baku walaupun di luar musim kampanye atau musim pemilu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian dari historis underwriter-nya teman-teman ya. Ini underwriter-nya menurut saya bagus ya dalam mengawal saham-saham IPO si Surya Fajar ini ya. Dari historis yang saya sebutkan di awal, yang jelek itu cuma satu, yaitu Nice ya. Selebihnya itu dikasih hijau atau paling tidak 1 kali arah teman-teman ya. Jadi menurut saya untuk SF ini 1 kali arah bisa untuk IPO-nya si Visi teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian untuk penggunaan dana IPO-nya ini menurut saya juga bagus ya teman-teman. Seluruhnya digunakan untuk CAPEX dan OPEX dari Visi teman-teman. Seperti itu. Kemudian teman-teman untuk laporan keuangan dari Visi ini menurut saya bagus ya. Dan Aman Sulaiman teman-teman ya. Kemudian dalam IPO ini tidak ada waran teman-teman, hanya induknya saja yang ditawarkan kepada masyarakat. Dan di IPO-nya ini ada program ESA teman-teman untuk karyawan dari perseroan. Kemudian Visi berencana akan membagikan dividen 25% dari laba bersih dimulai tahun buku 2023 teman-teman ya. Jadi kemungkinan akan dibagikan di tahun 2024 ini teman-teman. Seperti itu. Kemudian dari segi valuasi teman-teman, ini IPO-nya dijual ke masyarakat itu dengan valuasi yang menurut saya masih murah ya teman-teman untuk ukuran saham IPO ya. Kita lihat tadi PBV-nya ada di 1 sampai dengan 2 kali, ini menurut saya masih cukup oke untuk ukuran saham IPO teman-teman. Seperti itu ya. Nah untuk IPO-nya Visi ini teman-teman ya, kemungkinan saya akan ikut ya IPO-nya Visi karena ini underwriter-nya bagus teman-teman. Dan saya akan memanfaatkan momen IPO ini dalam rangka
mencari cuan teman-teman ya, atau menghasilkan cuan dan memanfaatkan momen jangka pendek saja atau momen IPO hunter ya. Jadi saya tidak akan investasi lama di saham Visi ini ya teman-teman, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ingin ikutan IPO-nya Visi, pastikan dengan profil risiko dan atur money management masing-masing ya teman-teman. Sekali lagi, tidak ada ajakan atau paksaan dalam membeli saham IPO. Semua yang saya sampaikan bersumber dari prospektus dan juga opini saya pribadi ya teman-teman. Jadi boleh setuju, boleh tidak. Seperti itu. Cukup sekian pembahasan kita terkait IPO saham Visi teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan apakah nantinya teman-teman akan ikut meramaikan IPO-nya dari Visi ini atau tidak ya teman-teman, seperti itu. Oke, cukup sekian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kekurangan dalam penyampaian saya. Dan sampai bertemu kembali ke dalam pembahasan saham IPO selanjutnya.